Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah penelitian pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaitan antara ilmu pengetahuan dan penelitian. Oke, adik-adik, poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kita atau bagaimana manusia itu mencari kebenaran. Ya. Di slide, Bu Ika sudah menampilkan beberapa kata kunci, ya, di mana manusia mencari kebenaran itu dengan menggunakan dua hal. Ya. Hal yang pertama adalah menggunakan akal sehat, atau biasa kita sebut sebagai common sense, dan yang kedua adalah menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, maka kita sebagai manusia sudah mempunyai bekal untuk menggunakan akal sehat kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, namun demikian kita juga dibekali dengan keingintahuan tentang ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu sekarang kita sedang belajar ini ceritanya ya, belajar untuk menambah dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Nah, letak perbedaan mendasar antara akal sehat dengan pengetahuan itu ada dua hal adik-adik ya. Pengetahuan itu biasanya lebih sistematik dan juga terkendali, gitu ya. Nah, ada 5 hal pokok yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan akal sehat ini. Oke. Pokok yang pertama ya atau poin yang pertama adalah ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur teori, ya, dan juga diuji konsistensi internalnya, dilakukan tes atau pengujian secara empirik. Kemudian yang kedua, teori dan hipotesis selalu diuji secara empirik atau faktual. Empirik itu berarti sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Faktual itu berarti sesuai dengan fakta. Ya, makanya kita punya teori, kita punya hipotesis, itu kita wajib untuk skeptis ya, wajib untuk meragukan semua itu, maka kita uji. Nah, kalau kita sudah melakukan pengujian, ya baik itu melalui proses penelitian ataupun melalui pengalaman empirik, kita akan bisa membuktikan bahwa teori dan hipotesis kita tersebut benar. Gitu ya, Adik-adik. Kemudian adanya pengertian kendali atau kontrol dalam penelitian ilmiah. Jadi pengetahuan itu bisa pula didapatkan dengan penelitian ilmiah, maka di dalam penelitian ilmiah itu pasti selalu ada kontrol. Ya, kontrol itu apa? Kontrol itu sebagai pembanding. Ya, maka kalau dalam penelitian, misalnya penelitian pendidikan, ya kita mau menguji sesuatu, kelas yang kita uji tersebut harus dibandingkan dengan kelas lain yang tidak mendapat perlakuan apa-apa. Nah, kelas lain inilah yang disebut sebagai kontrol. Oke, menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematik. Ya, jadi ada fenomena sebab akibat yang wajib kita tahu hubungannya. Kemudian ada cara memberi penjelasan terhadap satu fenomena. Nah, caranya ini bisa bervariasi adik-adik ya. Makanya para ilmuwan kita terdahulu ataupun para peneliti ya sekarang itu wajib berhati-hati dan juga menghindari penafsiran yang sifatnya metafisis atau metafisis itu apa ya? Metafisis itu percaya dengan hal-hal yang meta, hal-hal yang di luar kendali kita. Ya. Nah, seperti itu. Nanti Anda boleh browsing lebih jauh ya tentang apa yang dimaksud dengan metafisis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses sekularisasi alam. Ya. Mulanya kita tuh menganggap bahwa alam itu adalah sesuatu yang sakral, sehingga tidak ada batasan antara subjek dengan objek. Ya, subjek, objek, manusia, benda itu seolah tidak ada batasan. Nah, hukum didefinisikan sebagai kaitan yang tetap dan harus ada di antara gejala alam. Nah, kemudian hukum-hukum ini diinterpretasikan atau dimaknai ke dalam hukum normatif yang kita kenal sebagai norma atau nilai kalau di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengertian hukum normatif ini biasa dikaitkan dengan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan ya, sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Ya. Terjadi pergeseran konsep hukum alam, pengertian hukum sesuai dengan hukum alam, tatanan di alam dapat disimpulkan melalui penelitian empiris. Nah, ternyata kebesaran Tuhan, hukum-hukum normatif, kemudian hal-hal yang berlaku di alam itu, yang kalau kita banyak meyakini petua-petua nenek moyang itu ya, nah ternyata banyak hal yang bisa kita buktikan melalui penelitian empirik teman-teman. Ya, contohnya dulu nenek-nenek moyang kita atau mungkin mbah-mbahnya adik-adik ya, eyang-eyangnya adik-adik ini, kalau mau mengobati satu penyakit itu kan biasanya menggunakan apa yang ada di alam itu kan. Misalnya ada bayi sakit, dikasih itu bawang merah, dihaluskan, kemudian ditaruh di pojok-pojok ruangan itu ya. Nah mungkin kalau orang yang tidak tidak punya pengetahuan di era sekarang, anak-anak muda sekarang itu akan menolak, apa sih itu tabu, itu bukan obat medis misalnya ya. Tapi tahukah Anda bahwa bawang merah itu sebenarnya adalah sumber antibiotik alami gitu ya. Apalagi kalau nanti ditambahkan dengan minyak kayu putih atau mungkin essential oil yang lain. Itu adalah antibiotik alami yang sudah banyak sekali orang meneliti. Nah, gitu. Nah, jadi norma-norma yang biasa dilakukan oleh para orang tua kita itu banyak hal yang bisa dibuktikan dengan penelitian empirik gitu ya. Jadi kita boleh skeptis tetapi boleh ragu tetapi kita harus membuktikan. Jangan kemudian ragu dengan sesuatu lalu menolak gitu ya. Nah, gitu adik-adik. Kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Ya. Jadi muncul istilah dualisme atau mungkin kita jadi seolah membedakan satu sains, satunya religius gitu ya, satunya sains, satunya ketuhanan. Nah itu nggak bisa kita pisahkan adik-adik ya. Anda kalau membaca ayat suci Al-Quran itu dan memahami maknanya, banyak sekali sebenarnya ilmu pengetahuan yang saat ini kita pedomani yang sudah diatur di Al-Quran. Ya. Bayangkan saja misalnya tentang gerhana gitu ya. Tentang gerhana itu dulu waktu zaman Bu Ika kecil, kalau sudah ada gerhana, semua orang masuk. Nggak boleh ada anak ataupun orang yang di luar melihat gerhana langsung, tuh nggak boleh adik-adik kalau dulu. Terus semua orang itu mukul-mukul lesung ya, dulu ada lesung nama gejok itu dipukul-pukul gitu, bikin bunyi-bunyian gitu ya. Katanya kalau ada gerhana itu bulannya atau mataharinya dimakan buto. Butonya itu bayangan ya. Itu kan sebenarnya di Al-Quran sudah diatur ya tentang gerhana ya. Tetapi kalau dia tidak berpengetahuan maka muncullah hal-hal atau kepercayaan-kepercayaan mistis seperti ini, kepercayaan-kepercayaan yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi kemudian dikembalikan oleh orang-orang yang berpengetahuan ya, menarik benang merah dari seluruh kepercayaan ini. Contoh, kenapa kalau gerhana kita semua disuruh masuk rumah, nggak boleh melihat langsung? Nah, karena gerhana bulan atau matahari ketika bayangannya itu hilang segitu, dia langsung terpancar cahaya itu langsung ke bumi, ke mata kita kalau kita memang langsung berhadapan dengan gerhananya ya. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan mata sehingga bisa saja mengakibatkan kebutaan. Itu memang benar ya. Ya, jadi semua bisa kita tarik benang merahnya ya, keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan sebenarnya. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang ya ini seluruh ajaran agama ataupun seluruh kepercayaan yang dibentuk melalui ajaran-ajaran agama ya dari firman-firman Allah, firman Tuhan. Nah, ini nampaknya oleh banyak kalangan dipandang sebagai dua hal yang berbeda dengan
ilmu pengetahuan. Nah ini, nah biasanya itu yang Zionis, yang daerah-daerah barat itu yang terlalu mendewakan ilmu pengetahuan, jadi malah justru menganggap yang namanya religius, paham ketuhanan ini sesuatu yang kuno gitu ya. Nah, tapi kita sebagai orang Timur, kita yang percaya pada Tuhan, pada kebesaran Allah, nah ini harus meyakini bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu bersumbernya ya dari ajaran-ajaran Tuhan gitu yang kita breakdown, kita turunkan ke dalam ilmu yang bisa kita jangkau. Nah, ilmu pengetahuan bagi manusia modern dengan kemampuan ilmu manusia mulai membuka rahasia-rahasia lama ini ya. Maka muncul tuh teman-teman tuh Al-Qur'an berbasis sains. Nah, itu Bu Ika beli tuh Al-Qur'an berbasis sains. Jadi di belakang ataupun di depan covernya itu bagian depan atau di belakang itu benar-benar mengkaji tentang fenomena alam yang kita sudah pelajari ya di sekolah, dan itu erat kaitannya dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam ayat-ayatnya. Setiap surat dan ayat itu digali. Nah, nanti ayat apa itu berbicara tentang apa gitu. Nah, teman-teman nanti kalau pengen tahu lebih jauh, nanti silahkan boleh mencari kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, itu tentang proses sekularisasi alam ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari kebenaran, Bu Ika? Ya. Kalau kita sebagai manusia wajib ya mengetahui kebenaran dari seluruh fenomena. Caranya gimana? Bisa saja dengan kebetulan ya. Kebetulan nonton TV acaranya tentang tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada makhluk hidup misalnya ya. Nah, itu nggak sengaja tuh nonton gitu ya. Bisa juga trial and error atau mencoba salah ya, mencoba salah, jadinya mencoba benar gitu ya. Ini biasanya kalau trial error tuh, teman-teman, kita suka sekali mendengar cerita tentang penemu-penemu kita, misalnya penemuan hukum Archimedes. Contoh ya, hukum Archimedes itu kenapa kok bisa ketemu? Itu ceritanya dulu di satu kerajaan ya, Archimedes itu ditantang oleh rajanya ya, oleh pemimpin yang ada di situ untuk bisa membedakan dua mahkota yang berbeda. Jadi Archimedes itu kan ahli ya, orang pintar, ilmuwan di situ. Nah, dia dianggap tahu segalanya. Kemudian ada yang berusaha memasukkan mahkotanya si raja. Jadinya ada dua mahkota yang identik. Nah, mahkotanya si raja ini asli emas gitu ya, berharga sekali. Nah, yang satu mestinya tidak karena palsu kan, mau dicuri. Nah, sudah ke tempat Archimedes ditantang. Jadi kalau misalnya Archimedes bisa membedakan mahkota ini, maka dia akan mendapat hadiah. Tapi kalau tidak bisa membedakan, dia akan dipenggal kepalanya. Wah, stres dong itu ya. Kalau bisa, oke sih bisa dapat hadiah. Kalau enggak mati kan. Nah, akhirnya coba dengan berbagai macam cara, nggak bisa teman-teman. Jadi dia nggak bisa membedakan itu. Akhirnya dia frustasi, dia mandi di bak yang bisa memasukkan seluruh badannya, sulup gitu ya. Mandi di bathtub ya karena sekarang ya. Dan setelah itu dari situ terus dia tiba-tiba loncat, Eureka, Eureka gitu teman-teman. Ya, Eureka. Ternyata dia bisa menemukan cara untuk bisa membedakan si dua mahkota ini. Nah, ketemu yang namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu cerita tentang rho, massa jenis ya. Rho sama dengan ampere V. Nah, dia harus tahu massa jenis ini. Kalau massa jenisnya emas, dia sudah punya ketetapan ya massa jenis emas adalah sekian, maka rho sama dengan ampere V. Dia cukup nimbang mahkota ini, ditimbang dua-duanya. Kalau sudah ditimbang nanti kalau dia emas, ya, maka nanti V-nya bisa dicari. V-nya dari mana? Setelah ditimbang, dimasukkan ke air. Nah, nanti volume air itu yang dipindahkan itu berapa? Itulah. Nanti ketemu. Dari situ bisa membedakan yang mana yang emas asli, yang mana yang enggak. Ya, gitu. Dari sana ketemu. Ya. Nah, ini secara kebetulan ini ya. Melalui proses mandi yang frustasi tadi. Akhirnya Eureka keluar nggak pakai baju, si Archimedes sudah menemukan hukum Archimedes. Oke, kemudian trial and error, coba salah, coba benar gitu ya.
1000 kali salah, 1 kali benar. Makanya kamu jangan takut dengan kegagalan ya adik-adik ya. Karena setelah kegagalan itu pasti keberhasilan. Nah, gitu ya. Bu Ika itu kan cuma ini aja, Bu, quote aja, Bu. Tapi quote-nya memang benar-benar ya memang hukum alam seperti itu, nggak ada orang yang selamanya gagal, adik-adik ya. Bu Ika itu tidak selalu berhasil juga ya, sekarang sudah jadi gurunya kalian di sini ternyata sebelum ini gagal berpuluh-puluh ratusan kali ya. Kemudian otoritas jadi berdasarkan kekuasaan. Ya, kebenaran bisa didapatkan melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan. Ya, pasal 1, dosen selalu benar. Saya berkuasa di kelas ini ya. Pasal 2, kalau dosen salah, kembali ke pasal 1. Itu kalau bercandaannya kita di kelas ya adik-adik ya. Nah, ini kalau politisi itu menganut pahamin ini, otoritas bisa membuat kebenaran. Kemudian poin 3 adalah berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Nah, makanya kita diajari untuk berpikir secara induktif atau secara deduktif. Ya. Nah, secara deduktif artinya berpikir dari umum ke khusus. Kalau induktif kebalikannya, dari khusus ke umum. Nah, untuk deduktif dan induktif ini adik-adik mungkin belajar tentang membuat paragraf ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu ya. Ada kan paragraf deduktif, paragraf induktif. Nah, ini cara berpikirnya pun sama ya. Dan keduanya benar. Ya, tergantung kondisi yang seperti apa yang membutuhkan deduktif, mana yang membutuhkan induktif. Kemudian poin terakhir adalah melalui penyelidikan ilmiah. Nah, kebenaran itu baru bisa didapatkan dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. Ya, jadi teman-teman, penelitian pendidikan itu akan mengajarkan kepada kita untuk mencoba banyak hal untuk mencari kebenaran. Caranya ya melalui 5 ini. Nah, gitu ya. Bukan hanya bagian terakhir saja. Nah, bisa saja nanti hasil penelitianmu itu ketemu secara kebetulan, ya kan? Bisa saja hasil penelitianmu itu setelah mencoba benar salah tidak benar coba salah benar, nah, seperti itu. Dan cara-cara yang lain. Ya. Nah, kemudian dasar dari pengetahuan adalah 2 hal. 2. Penalaran dan logika. Kegiatan berpikir menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, ini yang kita namakan penalaran. Ya, kegiatan berpikir menurut pola atau logika tertentu. Ya, aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran disebut rasionalisme. Nah, ini paham rasionalisme, makanya kamu sering disebut, kamu tuh rasional, gitu ya. Nah, kamu tuh menggunakan nalarmu untuk berpikir, nah gitu maksudnya. Kalau nggak rasional, nggak usah ngomong deh. Nah, ya, dia menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran yang disebut sebagai aliran empirisme. Oke. Ini gampang sekali ya diingat ya. Rasionalisme berarti menggunakan rasionalnya atau menggunakan nalarnya. Empirisme itu menggunakan pengalamannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Logika itu cara menarik kesimpulan. Oke. Nah, di dalam logika itu ada proses logika induktif, ada juga proses logika deduktif. Ingat ya, deduktif induktif yang dari umum ke khusus atau khusus ke umum tadi ya. Kemudian proses untuk menjadi valid atau untuk menjadi sahih ini juga membutuhkan logika ya adik-adik ya. Sahih valid itu asal bisa divalidasi. Nah, jadi misalnya yang sering terjadi, Anda sering dapat broadcast informasi. Ya, broadcast informasi untuk nge-share. Nah, silahkan share ke 7 teman Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki nomplok. Anda akan mendapatkan pulsa gratis dari Kemendikbud kalau Anda nge-share 10 nomor WA. Itu padahal itu belum tentu benar, tapi Anda sudah ini dulu. Anda tahu bahwa itu belum tentu benar, tapi Anda nge-share. Anda pikir, nge-share juga nggak ada salahnya. Siapa bilang nggak ada salahnya ya? Kalau kita nge-share berita nggak baik, itu akan menjadi berita nggak baik yang berantai. Nah, gitu tuh. Itu tuh berita paling sebel kalau kayak gitu. Kalau ada WA aneh itu, aduh, apalagi SMS. Pada jarang SMS kan.
karena SMS-nya isinya pinjaman online. Orang nawari pinjaman online ya, sama macam-macam yang aneh-aneh itu. Makanya sering-sering membaca, mendapatkan informasi. Jadi kita tahu yang benar dan yang enggak ya. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam dunia ini berawal dari sikap manusia yang meragukan segala. Setiap gejala yang ada di alam, ya, manusia tidak mau menerima begitu saja hal yang ada termasuk nasibnya sendiri. Ya. Ya, siapa yang sekarang sudah pasrah konggoan? Saya masuk PGSD, alhamdulillah, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah berada pada titik itu, titik sudah menerima nasib atau menerima jalan hidupnya, nah itu sekarang kita saatnya untuk berlomba-lomba menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, dari mana ya? Dari berbagai macam kuliah, kegiatan kampus, ya organisasi, interaksi Anda dengan masyarakat, gitu ya. Oh ya, saya mau share sedikit ya. Saya juga termasuk salah satu mahasiswa keguruan atau jurusan kependidikan yang dulu awalnya juga tidak menerima terima di jurusan pendidikan. Itu saya dulu di pendidikan kimia, adik-adik. Bayangkan saja itu pendidikan kimia, udah kimia masuknya di pendidikan. Dulu saya pengen banget masuk di akuntansi karena pengen kerja di bank. Setelah itu pilihan kedua saya masuk IPC waktu seleksi nasional. Dulu namanya PMDK. PMDK itu saya masuk di jurusan teknologi perikanan. Oleh orang tua saya nggak boleh ngambil karena nanti kamu jadi nelayan gitu kalau orang tua sih. Karena bapak ibu saya nggak sekolah, SD aja nggak lulus. Jadi taunya begitu. Terus setelah itu saya ikut ujian tulis. Pilihan pertama akuntansi, pengen kerja di bank. Pilihan kedua teknik kimia, pengen kerja di Pertamina. Pilihan ketiga, ini kalau terpaksanya nggak terima pilihan ketiga pendidikan kimia. Tapi orang tua saya itu ternyata usut punya usut. Mereka berdoanya keterima di pilihan ketiga gitu. Wah, itu sampai semester 6 saya baru sadar bahwa jurusan itu baik untuk saya. Ya ternyata benar ya, ketika mencari pekerjaan teman-teman saya yang kerja di bank itu hanya beberapa tahun menikmati, termasuk adik kandung saya itu hanya beberapa tahun saja menikmati kerja di bank. Setelah itu mereka bosan, ya bosan katanya riba lah ini macam-macam gitu. Itu masalah kenyamanan ya. Kemudian ketika di teknik kimia ternyata Pertamina itu jarang sekali menerima pegawai cewek. Kalau yang ada di teknik ya, teknik itu kalau cewek agak susah nyari pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga di pendidikan kimia, nah saya baru tahu juga kalau pendidikan kimia itu nggak selalu jadi guru kimia ya. Saya bisa jadi dosen PGSD ya. Karena setelah itu ngambil S2, S2-nya pendidikan IPA, ngambil S3 juga pendidikan IPA. Lalu sekarang berdiri di depan teman-teman sebagai dosen. Ya, perjalanannya jadi dosen nggak gampang ya. Luar biasa, saya sudah pernah ngelamar di seluruh universitas negeri dan swasta di Indonesia, termasuk sampai Papua, teman-teman. Nah, rezekinya adalah di UAD. Nah, dan siapa sangka UAD itu memang benar-benar memberikan kenyamanan bekerja, ya bekerja tenang itu di UAD. Meskipun kalau dilihat, kalau dibanding negeri, kalau dari kesejahteraan ya pasti kalau negeri itu udah dijamin sama negara ya. Kalau di UAD itu kalau kita nggak kerja nggak sejahtera, adik-adik. Dosen itu kan ya katanya kerjaannya sak dos, bayarannya sak sen. Nah itu kalau mau ngitung begitu. Tapi alhamdulillah dengan bertemu dengan adik-adik di UAD ini ternyata masalah kesejahteraan lah, masalah kenyamanan apa semua sudah tercukupi gitu ya. Ya, karena kamu itu mau gaji 500.000 apa 50 juta itu kalau cukup ya cukup gitu ya. Ya gitu. Nah, Bu Ida ngomong sekarang karena ini dosen ya gajinya tinggi. Enggak juga ya, Bu Ida nggak pernah ngalamin juga gaji 500.000, 300.000. Nah, ngelesi sebulan dapat 80.000 itu juga pernah dan cukup-cukup aja kan. Disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Ya, begitu. Maka adik-adik, bagi yang sekarang ini belum yakin dengan jurusan PGSD, ya, cobalah untuk meyakini bahwa jurusan itu yang terbaik. Dengan begitu nanti kamu akan berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa sukses di situ. Nah, gitu. Itu pesannya Bu Ika ya.
Nah, termasuk kalau kamu sudah meyakini bahwa ini adalah jurusan terbaik, maka kuliahlah yang benar dan cari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk bisa kamu implementasikan dalam jalan suksesmu nanti. Nah, itu adik-adik. Nah, kemudian kalau mau jadi mahasiswa yang sukses harus gimana? Harus skeptis, itu yang pertama. Skeptis tuh harus ragu dengan banyak hal. Kalau kamu gampang percaya, kamu nggak akan punya rasa keingintahuan. Ya. Jadilah skeptis, karena kalau kamu skeptis, kamu ragu dengan banyak hal, kamu nggak percaya dengan banyak hal, kamu akan punya keinginan untuk membuktikan kebenarannya. Nah, gitu ya. Ini kata René Descartes nih, de omnibus dubitandum, gitu ya. Segala sesuatu itu harus diragukan. Bukan kita underestimate, tidak loh ya. Kita harus meragukannya sampai kita menemukan titik untuk bisa membuktikannya. Ya. Nah, persoalan mengenai kriteria untuk menetapkan kebenaran ini memang sulit dipercaya. Ya. Dari berbagai aliran maka muncul berbagai kriteria kebenaran. Maka muncul ilmu filsafat. Kamu belajar filsafat kan? Di dalam filsafat itu tidak ada benar salah. Ya, yang ada adalah kita manut ke aliran mana, itulah yang benar, di aliran yang lain itu juga benar. Itu maka filsafat mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang wise, yang bijak. Nah, gitu ya. Kalau orang itu sudah kalau bicara pokoknya ini orang gitu. Pokoknya kalau nggak gini nggak. Nah, itu tuh berarti perlu belajar filsafat dulu ya, Bapak Ibu gitu ya. Kalau sudah belajar filsafat, nah nanti akan malu sendiri. Malunya kenapa? Kalau ternyata kita tuh belum jadi orang yang bijak ya, belum bisa menerima segala macam perspektif atau pemikiran ya. Gitu. Itu kalau dalam filsafat. Nah, termasuk dalam pengetahuan. Ya, pengetahuan itu benar menurut A, nanti menurut B belum tentu itu benar. Tapi kita juga nggak bisa ngomong itu salah kok, pokoknya itu salah. Itu enggak. Menurut siapa? Nah, gitu. Makanya kalau nanti Anda dalam menulis, itu pasti cantumkan sumbernya. Karena ini yang ngomong si sumber ini. Anda mengutip kalimat ini benar menurut sumber ini, menurut si sumber lain mungkin salah. Makanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita wajib menentukan sumber itu. Oke, kemudian kriteria kebenaran ya, ada teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis. Koherensi itu konsisten, pernyataan itu dianggap benar kalau dia konsisten. Kamu kalau ngomong tuh dianggap benar kalau kamu konsisten ya, jangan mencela-mencela. Ini sekarang Bu Ika ngomong gini, nanti di kelas lain ngomong gitu, itu namanya Bu Ika mencela-mencela, itu namanya Bu Ika nggak konsisten. Nah itu orang nggak akan percaya gitu ya. Kamu akan dihormati kalau kamu konsisten. Nah, teori korespondensinya pernyataan sesuai dengan kenyataan. Satu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, ini berarti hubungan sebab akibat atau keterhubungan. Lalu teori pragmatis adalah kegunaan di lapangan. Kebenaran satu pernyataan itu diukur apakah pernyataan tersebut berfungsi. Ya. Kalau nggak berfungsi di kehidupan praktis atau nggak berfungsi di lapangan ya berarti nggak benar. Gitu. Itu ada 3 teori tersebut. Nah, ini yang kita gunakan sebagai pertimbangan menentukan kebenaran dalam satu penelitian. Ontologi, apa yang dikaji. Ya. Hakikat apa yang dikaji dan ilmunya itu sendiri. Itu ontologi. Yang dikaji itu apa? Kita lagi ngomongin apa sini? Ngomongin penelitian pendidikan. Oke. Ontologinya adalah metodologi penelitian pendidikan. Demokritus menerangkan prinsip-prinsip materialisme. Hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis. Kebiasaan ya itu manis, gula itu manis. Ya rasanya kayak gitu tuh, manisnya gula itu gitu. Mungkin kalau dulu orang nyebut gula itu pahit, sekarang itu kita ngomong gula itu pahit. Gitu. Itu hanya masalah kebiasaan saja. Termasuk kita merasakan rasa manis dan kita senang. Ya, manis, kita senang, kita happy. Gitu. Karena kebiasaannya adalah manis itu. Yang membuat kita senang itu rasa ini nih yang namanya rasa manis. Itu tuh yang kita yakini sampai sekarang. Mungkin saja berubah kalau dulu kita nyebut yang namanya manis itu sebagai pahit. Sekarang ini nih pahit nih, aku senang pahit nih gitu. Mungkin akan berbalik gitu. Ya, itu yang dikatakan Demokritus.
Panas tuh panas, dingin tuh dingin, warna tuh warna. Itu tuh kita meyakini gitu. Nih, mouse-nya Bu Ika warnanya merah karena ini kan hafalan ya. Ini dulu orang nyebutnya merah kok iso merah ya. Bu, ini biru aja kan gitu. Kok kenapa nggak biru? Ya kenyataannya kalau dari dulu emang ini disebut merah sih. Jadi udah nggak bisa ditanya lagi. Jawaban terakhirnya, iya ya kenapa ini merah ya? Nah kan gitu ya. Nah itu tuh namanya ontologi teman-teman. Oke. Oke, sekarang epistemologi, cara mendapatkan kebenaran. Bagaimana pengetahuan itu bisa didapatkan ya? Hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kebenaran adalah batasan kajian ilmu, cara nyusun pengetahuan, diperlukan landasan yang sesuai ontologi sama aksiologi ya, ilmu itu sendiri, lalu penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terikat, ya. Metode ilmiah harus sifatnya sistematik dan eksplisit. Metode ilmiah nggak bisa pakai perasaan, ya, bukan perasaan laki-laki, ya. Laki-laki ini ngomongnya gitu, tapi ternyata gini, aku nggak marah kok, padahal sengut. Enggak loh ya, yang laki-laki. Itu perempuan, deng. Yang laki-laki. Wika kalau lagi besengut itu, kamu marah tau? Kok? Kok marah? Tapi ngegas. Kamu pengen jajan apa tuh? Bebas. Lagi. Padahal sebenarnya pengen banget di kepalanya bayangin macam-macam. Nah, nggak bisa implisit begitu metodologi ilmiah tuh ya, eksplisit. Kalau kamu bilang salah, salah gitu ya, itu salah gitu aja. Itu metode ilmiah. Metode ilmiah tidak dapat diterapkan disiplin ilmu yang sama. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan personal. Nah, karakteristik yang menonjol kerangka pikir pemikiran teoritis, ilmu eksakta dan ilmu sosial. Ini yang beda nih. Sosial, eksakta. Nah, Bu Ika kebetulan sudah tersentuh hidupnya untuk jadi orang eksak. Ini ngajar sosial kayak gini agak lumayan mikir loh ini. Orang eksak itu terbiasa disiplin dan tanggung jawabnya. Saya tidak mengklaim saya berdisiplin dan tanggung jawab, tapi dibiasakan untuk hidup seperti itu. Contoh, saya itu dari kimia, teman-teman. Di pendidikan kimia itu praktikum sehari bisa 5 kali, ya, 1 jam, 1 jam, 1 jam gitu. Bayangin aja sehari dari pagi sampai sore. Setiap praktikum, begitu datang ke lab, pakai masker, pakai jas, itu wajib, nggak boleh telat. Kalau telat nggak boleh masuk. Oke. Setelah itu ambil alat dari tempatnya, alatnya itu bahaya semua, itu kaca-kaca tipis gitu. Ambil alat, taruh di meja, dicuci bersih, kemudian setelah itu dikeringkan pakai tisu. Setelah itu kalau belum kering ya di hair dryer. Harus sampai kering. Habis itu dipakai. Kalau mau campur lagi, nyuci lagi, prosesnya sama. Dicuci lagi, dilap lagi di hair dryer. Nah, setelah itu, setelah semua terpakai, selesai praktikumnya, dicuci lagi, dilap lagi di hair dryer, masukkan ke alat, ke tempat alat. Kayak gitu. Mau nimbang 0,001 gram, bayangin ya. Kalau pakai timbangan yang 4 digit, pakai kertas, iniin dulu di apa kalibrasi dulu, masukkan satu gitu. Nah itu bayangin kalau nggak disiplin, nggak tanggung jawab, bubrah itu nanti lah bisa kebakar ya. Karena kalau nyampur salah dikit aja ada reaksi kimia ya. Bu Ika juga pernah tangannya melepuh karena megang nggak sengaja ngelapi meja itu, ternyata mejanya ada larutan yang namanya netes itu, akhirnya kena tuh. Nah itu akan berbeda dengan orang sosial. Orang eksakta nggak pinter ngomong, orang sosial pinter ngomong. Bisa buktikan? Silakan bandingkan Bu Ika dengan misalnya Bu Fatma, Bu Vera, Bu Dolina. Beliau bertiga kalau disuruh menjelaskan teori dan bercerita pasti sangat pinter. Karena memang terbiasa bercerita, karena ya bidangnya memang itu, bidangnya memang IPS itu suka bercerita. Kalau Bu Ika kalau jelasin selesai rampung gitu ya, karena nggak pinter bercerita ya, bukan karena gimana, nggak pinter bercerita ya. Jadi kalau bicara pasti intinya saja selesai gitu.
Nah, seperti itu, itulah bedanya nanti ya. Dari situ nanti kebenaran bisa ditarik dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, ini beberapa pengertian dasar, konsep, konstruk, proposisi. Ya. Konsep itu digunakan untuk menggambarkan segala hal yang abstrak. Oke. Konstruk itu diciptakan dan digunakan dengan kesengajaan dan kesadaran. Proposisi itu hubungan yang logis antar dua konsep. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini masih lanjut di teori. Ada 4 cara teori itu dibangun, teman-teman. Ada yang menggunakan cara model based teori, teori deduktif, teori induktif, dan teori fungsional. Ya. Teori deduktif itu berdasarkan teori pertama, terus teori itu berkembang. Model based teori itu menggunakan teori yang pertama, kemudian teori-teori itu akan berkembang. Contoh ya, tentang teori cahaya. Ya, dulu orang menganggap cahaya itu adalah partikel. Kemudian dari teori pertama disanggah oleh penemu yang kedua. Enggak, teori itu cahaya itu bukan partikel, cahaya itu gelombang gitu ya. Karena punya sifat gelombang. Lalu oleh penemu ketiga oleh Einstein di combine. Hei, teori itu ya partikel ya gelombang gitu ya. Ada dua. Udah percaya gitu ya. Sampai sekarang kita bisa menganut ketiganya. Salah satu silahkan yang menurut teman-teman yang baik. Kemudian teori deduktif. Satu teori yang menekankan pada struktur konseptual dan validasi substansialnya. Teori ini berfokus pada pembangunan konsep sebelum pengajian empirik. Lalu kalau induktif menekankan pada pendekatan empirik. Nanti kebalikannya nih teman-teman. Yang deduktif itu konsepnya dulu baru empirik, ya. Yang induktif itu dari empirik dulu untuk mendapatkan generalisasi, ya, dari umum ke khusus, khusus ke umum. Lalu teori fungsional adalah suatu teori yang dikembangkan melalui interaksi yang berkelanjutan antara proses konseptualisasi dan pengujian empirik yang mengikutinya. Beberapa pengertian dasar, kita lanjutkan ya. Logika ilmiah. Nah, ini gabungan antara logika deduktif dengan induktif, di mana rasionalisme dan empirisme itu bersama-sama dalam satu kesatuan dengan mekanisme korektif. Oke, kalau hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang kita teliti. Ya, lalu variabel itu adalah sesuatu yang kita teliti, ya, objek yang kita teliti. Ada 5 variabel ya yang adik-adik perlu tahu. Nah, ini variabel independen atau variabel bebas, lalu dependen atau variabel tergantung, kemudian variabel moderator, moderate atau variabel perantara. Lalu yang keempat adalah variabel intervening atau variabel pengganggu, dan terakhir adalah variabel kontrol. Nah, sedangkan definisi operasional itu adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Ya. Kalau kita sedang melakukan tindakan atau bahasa penelitiannya itu namanya manipulasi. Jadi mereka-reka memberi perlakuan atau mentreatment satu subjek, itu kita perlu rasionalnya, perlu detailnya gitu ya. Kegiatan detailnya namanya definisi operasional. Nah, kerangka ilmiah. Nanti Anda butuh perumusan masalah ya, adik-adik ya. Perumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batasan-batasannya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Gitu ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan hasil belajar mahasiswa PGSD misalnya gitu ya. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Kemudian penyusunan kerangka dalam pengajuan hipotesis. Ini harus menjelaskan hubungan antar faktor yang terkait, disusun secara rasional, berdasarkan pada premis-premis ilmiah atau ketetapan-ketetapan ilmiah, lalu memperhatikan faktor-faktor empirik yang cocok. Ya. Kemudian untuk pengujian hipotesis, ini kita harus mencari faktor-faktor yang mendukung hipotesis. Ya. Dan terakhir adalah simpulan. Nah, keempat hal ini adalah kerangka ilmiah. Sarana berpikir ilmiah, kita harus butuh bahasa untuk berkomunikasi lisan maupun tulisan ya. Kemudian perlu keterampilan matematika teman-teman ya, karena di situ di dalam matematika itu kita diajak untuk berpikir secara deduktif ya. Kemudian kita perlu statistik. Jadi mau penelitiannya kualitatif juga perlu statistik teman-teman ya. Karena di dalam statistik itu kita diajari untuk berpikir secara induktif. Jadi ada 3 sarana ya, bahasa, matematika, statistika. Oke, nah aksiologi atau nilai guna ilmu. Aksiologi ini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu
tidak bebas nilai ya. Artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral. Nah, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan. Jadi ilmu itu hasil penelitian, ilmu pengetahuan kita itu seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat. Atau kita sebut sebagai manfaat praktis. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian. Apa itu penelitian? Nah, pengertian yang selalu kita gunakan tapi pengertian itu salah adalah pengertian itu adalah ngumpulin informasi. Nggak cuma itu teman-teman ya. Nggak cuma mengumpulkan data, nggak cuma memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat lain, nggak cuma bongkar-bongkar cari informasi, nggak cuma satu kata besar untuk menarik perhatian. Ya. Yang sebenarnya adalah penelitian itu adalah satu proses untuk mencapai jawaban pada satu masalah atau pertanyaan. Proses itu dilaksanakan secara sistematis. Lihat yang paling bawah ya, Nak. Oke. Proses itu didukung dengan data-data empirik ataupun data-data hasil penelitian terdahulu. Ya. Ini adalah proses panjang untuk mencapai pemahaman pada satu fenomena tertentu. Nah, ini pengertiannya. Dimulai dengan satu pertanyaan atau masalah, memerlukan pertanyaan yang jelas untuk mencapai tujuan, mengikuti rencangan yang spesifik, biasanya membagi masalah utama menjadi sub-sub masalah yang lebih spesifik, lalu diarahkan pada permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik, ya, menerima asumsi kritis tertentu, mengumpulkan dan interpretasi data, kemudian berpikir secara siklus. Nah, ini tahapan-tahapannya, siklus penelitian, nanti teman-teman cocokkan dengan slide sebelumnya ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan yang bingung, boleh Anda masukkan ke kolom komentar. Nah, ini tujuan penelitian ya, eksploratif, deskriptif, prediktif, eksplanasi, action. Oke, eksploratif itu mengeksplor satu fenomena tertentu, ada atau tidak di situ, dieksplor. Lalu deskriptif itu memotret, menggambarkan, menceritakan apa yang terjadi di atas satu fenomena. Gitu ya. Memprediksi itu kita mencari hubungan, mencari pengaruh, memprediksi satu pengaruh tindakan. Eksplanasi itu mencari hubungan sebab akibat. Action itu menyelesaikan masalah dengan memberi tindakan tertentu. Hubungan penelitian dengan perancangan. Ya, menurut Cecil, perancangan mempunyai 3 langkah utama, yaitu imaging, presenting, dan testing. Sedangkan imaging itu dilakukan berdasarkan empirical knowledge. Empirical knowledge itu bagian dari pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Oke. Perencanaan pengembangan, selain menggunakan pengetahuan dari kasaran ilmu pengetahuan, juga mempertimbangkan estetika, perhitungan ekonomis, kadang mempertimbangkan politis, dan lain-lain. Nah, terhadap hasil perencanaan atau perancangan atau pengembangan juga dapat dilakukan penelitian evaluasi yang hasilnya juga akan memperkaya kasaran ilmu pengetahuan. Nah, ini mungkin penjelasan singkat dari Bu Ika, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman masih banyak sekali yang mungkin merasa belum paham dengan penjelasan singkat ini, ya karena tadi Bu Ika memang cepat-cepat sekali menjelaskannya ya. Itu sengaja ya, biar Anda nanti bisa lebih mengeksplor lagi sumber-sumber bahan ajar lain, sumber-sumber belajar lain. Jika ada pertanyaan, silakan langsung masukkan ke kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan bersama ya tentang kebenaran, penelitian, dan juga perancangan ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.